Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Jumat salat tarawih, karena udah mau Jumat Bapak Ibu jadi ke bawah deh. Salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bertemu lagi kita di kaji-kaji kita selepas salat Isya dan menyambut salat tarawih. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membawakan sebuah kisah dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita kembali lagi ke 1400 tahun yang lalu di kota Makkah, yang ketika itu nama Umar bin Khattab bukanlah siapa-siapa. Ketika itu nama Umar bin Khattab itu santer namanya dengan kekerasan, santer namanya dengan hal-hal yang berbau permusuhan dan kekejaman. Karena beliau pada saat itu dikenal sebagai orang yang berwatak keras, tak bisa lembut, dan juga dididik dengan didikan yang cukup keras oleh ayahnya, yaitu Al-Khattab bin Nufail. Ketika dakwah Rasulullah SAW terbit di kota Makkah, di antara orang-orang yang memusuhinya adalah Umar bin Al-Khattab. Beliau begitu keras menentang dakwah Rasulullah SAW, dan bahkan menjadi salah satu kandidat terkuat yang memusuhi, atau bisa kita katakan sebagai salah satu di antara dua Umar yang memusuhi Nabi ketika itu, di mana yang satu lagi yaitu Amr atau Umar bin yaitu Abu Jahal. Umar yang satu lagi adalah Abu Jahal. Ketika beliau sedang gencar-gencarnya memusuhi dakwah Rasulullah SAW, terdengarlah kabar bahwasanya salah satu anggota keluarga beliau, yaitu adik beliau, telah masuk Islam bersama dengan iparnya. Mendengar hal tersebut, beliau marah dan mendatangi rumah saudarinya, rumah adiknya, yang ketika itu sedang belajar Al-Quran bersama Al-Khabbab bin Al-Arat. Ketika mendengar langkah kaki Umar yang begitu berat datang menuju rumah mereka, mereka pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran yang mereka pelajari saat itu. Beliau gedor pintu rumah dan beliau dobrak seraya menghardik adik dan juga ipar beliau. Apakah kalian telah masuk Islam? Apakah benar kalian telah masuk Islam? Maka ipar beliau pun menjawab, benar, kami telah masuk Islam. Mendengar hal itu, Umar bin Al-Khattab pun mencekik iparnya. Dan ketika iparnya tersebut dicekik, tentunya istrinya, yaitu adiknya sendiri, berusaha untuk melerai keduanya. Dan tak sengajalah Umar bin Al-Khattab memukul adiknya, adik perempuannya. Tak sengaja terpukul, ternyata diselipkan pakaiannya, yaitu pakaian dari adik Umar bin Al-Khattab, terdapat lembaran-lembaran Al-Quran yang isinya adalah lembaran atau potongan surat dari surat Toha. Ketika melihat ada lembaran yang jatuh, Umar yang ketika itu sudah
Di antara orang-orang yang pandai membaca di kalangan penduduk Mekah pun melihat apa ini. Beliau ambil lembaran tersebut, beliau baca surat Toha dengan permulaannya Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa tanzilam min man khalaqas samawatil ula. Ketika membaca tersebut tergetar hati Umar bin Al-Khattab. Apa ini? Ini bukan syair sebagaimana yang dikarang-karang oleh orang-orang. Ini bukan puisi-puisi yang dikarang-karang oleh para penyair itu. Apa ini? Maka adik Umar bin Al-Khattab pun berkata, ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar hal tersebut Umar bin Al-Khattab pun berkata, tunjukkan aku kepada Muhammad. Maka ditunjukkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuklah beliau kepada Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Umar tersebut kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Bahwasanya sebab masuk Islamnya beliau itu adalah diantaranya karena membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan yang mengandung petunjuk dan juga pembeda antara hak dengan yang batil. Maka saya sebagai hamba yang lemah, sebagai yang fakir ilmu, yang kurang ilmunya, mengajak kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk sama-sama kita membaca Al-Quran, menggalakkan kembali bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Karena ibunda kita Aisyah pernah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratin kiramin bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan membaguskan bacaannya, pandai dia membaca Al-Quran, lancar bacaannya, tajwidnya juga betul, dan juga memahami maknanya, ma'a safaratin kiramin bararah, bersama dengan para malaikat yang baik budinya, lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatata'ta falahu ajron, dan barang siapa yang masih terbata-bata seperti kita semua ini bapak dan ibu sekalian, akan mendapatkan 2 pahala. Para ulama mengatakan 2 pahala ini, yang satu pahalanya adalah pahala membaca Al-Quran, dan satu lagi pahalanya adalah pahala berusaha membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka tidak ada alasan bagi kita bapak dan ibu sekalian untuk menghabiskan hari-hari kita di bulan Ramadan ini tanpa membaca satu pun ayat Al-Quran. Ketika subuh kita baca beberapa ayat saja, tidak usah 1 halaman, tidak usah 1 lembar, cukup beberapa ayat saja. Kalau misalnya sekarang ini ada namanya drama Cina, drama Cina itu cuma sepenggal-sepenggal 15 menit atau 10 menit, tapi membuat kita kecanduan. Kenapa? Karena pertama jumlahnya itu singkat dan membuat kita nagih untuk menontonnya. Seperti itu juga apabila kita ingin ketagihan membaca Al-Quran, itu lakukan dengan singkat-singkat, perlahan-perlahan, 2 ayat, kok kurang tambah 3 ayat,
tambah 3 ayat kurang, tambah 5 ayat. Tak terasa sudah setengah juz. Maka mungkin itu saja wejangan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Marilah kita sama-sama Bapak dan Ibu sekalian untuk meramaikan malam hari kita, meramaikan siang hari kita dengan lantunan bacaan Al-Quran. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.